Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata pelajaran PJOK dengan materi atletik, submateri nomor lompat dan cabang olahraga lompat jauh. Anak-anak, pada video kali ini kalian dapat menyimak dan dapat kalian gunakan untuk membantu dalam mengerjakan tugas ke-6 materi PJOK, mata pelajaran PJOK atletik, nomor lompat dan lompat jauh. Kita ketahui bersama bahwa lompat jauh termasuk ke dalam cabang olahraga atletik, di mana selain lompat jauh ada nomor tolak, yaitu tolak peluru, lompat tinggi, kemudian ada nomor lempar, yaitu lempar lembing, dan ada nomor lari. Untuk kesempatan kali ini kita fokus pada cabang olahraga atletik. Oke, gaya dalam olahraga lompat jauh ada 3. Yang pertama adalah gaya jongkok, kemudian yang kedua adalah gaya menggantung, dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air, di mana gaya yang ketiga ini dipelajari ketika kalian duduk di kelas 9. Anak-anakku, cara melakukan awalan teknik dasar, salah satu teknik dasar lompat jauh, yang pertama adalah berlari dari jarak 30 sampai 45 meter dengan teknik lari percepatan, di mana dimulai dari lari pelan, kemudian semakin cepat, dan ketika mendekati papan tolak dimaksimalkan. Kemudian tidak merubah langkah kaki ketika berlari, sehingga kaki tumpuan tepat berada pada papan tolak ketika kalian melakukan tolakan. Sebelum melakukan awalan, agar kaki tumpu tepat berada tepat menginjak pada papan tolak, maka seorang atlet harus melakukan check mark. Apa itu check mark? Check mark adalah berjalan mundur yang diawali dari titik tolak, sehingga ketika kita melakukan awalan kemudian menolak tepat pada papan tolak. Apa anak-anak? Ya, check mark ya, berjalan mundur dari titik papan tolak. Nah, untuk urutan dalam melakukan lompat jauh ada 4 teknik dasar. Yang pertama adalah awalan, yaitu berlari dari jarak kurang lebih 30 sampai 45 meter. Kemudian yang kedua adalah tolakan. Yang ketiga gaya di udara. Tadi dimana sudah saya jelaskan bahwa ada 3 gaya di udara, dan yang terakhir adalah pendaratan. Ya. Semua teknik dasar ini tidak boleh terbalik-balik dalam pelaksanaannya, harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya ada beberapa hal yang menyebabkan lompatan dianggap diskualifikasi atau dianggap tidak sah. Yang pertama adalah kaki atlet menginjak melebihi papan tolak. Nah, itu akan hasil lompatan akan didiskualifikasi atau dianggap tidak sah. Yang kedua, mendarat tidak di bak pasir. Jadi ketika atlet mendarat ke samping kanan, ke samping kiri bak pasir, itu dianggap tidak sah. Kemudian yang ketiga, melakukan gaya atau gerakan lain saat di udara. Contoh melakukan salto dulu di udara, nah, itu lompatan dianggap tidak sah. Kemudian setelah melakukan lompatan, berjalan kembali ke papan tolak, itu akan dianggap tidak sah juga. Kemudian kita masuk ke skema lapangan lompat jauh, di mana ada bak pasir berbentuk persegi panjang,
kemudian ada papan, tolak, dan lintasan pada saat melakukan awalan. Ukurannya bagaimana anak-anak? Di kelas 7 dan kelas 8 sudah kita pelajari ukurannya. Jadi pada kelas 9 ini kalian hanya mengingat atau merefresh kembali ingatan kalian. Yang pertama adalah panjang bak pasir minimal 9 meter. Kemudian lebar bak pasir 2,75 meter. Kemudian ada panjang awalan atau panjang lintasan awalan 30 sampai 45 meter. Kemudian ukuran papan tolak itu lebar 20 cm, panjang 1,22 meter. Dan lebar lintasan awalan adalah 2,22 meter. Ya. Anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini kita tidak bisa bahas secara lengkap. Kita bahas secara mendetail dan lengkap ketika keadaan sudah normal kembali. Jadi ketika kalian sudah masuk kelas kembali, kita akan bahas secara detail, secara lengkap, dan kita bisa mempraktekkannya bersama. Untuk kali ini cukup sekian pembahasan dari saya tentang lompat jauh. Silakan video pembelajaran ini digunakan untuk membantu mengerjakan tugas ke-6 mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mengingatkan untuk minggu berikutnya, silakan kalian mempelajari tentang masih dalam cabang olahraga atletik, yaitu nomor lempar. Ya, di mana kita akan mempelajari tentang lempar cakram. Demikian yang Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.